ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, teman-teman yang semoga senantiasa dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan utama senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berbagai macam kenikmatan darinya yang senantiasa Dia guyurkan, Dia limpahkan pada kita. Bagaimana kita hendaknya senantiasa memuji Allah, bersyukur padanya ya atas banyak hal ya yang terus Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga dimudahkan untuk senantiasa mengingat Allah, senantiasa dimudahkan untuk bersyukur padanya dan memperbaiki kualitas ibadah kita kepadanya. Allahumma amin. Kedua, salawat dan salam tak lupa senantiasa kita sanjungkan, kita alamatkan pada suri teladan kita, Nabi dan Rasul kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah azanillahu wa iyyakum, ini adalah pertemuan perdana setelah kita libur ya, selama musim atau selama Idul Adha ini, atau selama musim haji, di mana insya Allah pada pertemuan malam hari ini ya, sebagai kajian perdana kita, kajian rutin kita akan masuk kajian tematik terlebih dahulu ya, di mana insya Allah kita akan mengusung sebuah tema, membahas sebuah tema, yaitu oleh-oleh sepulang haji ya, atau oleh-oleh sepulang hajian, oleh-oleh sepulang mengerjakan ibadah haji ya. Meskipun terkesan tema ini adalah khusus bagi teman-teman yang berhaji ya, tahun ini khususnya, atau yang telah berhaji sebelumnya, namun faedahnya lebih dari itu ya. Faedahnya bisa kita rasakan bersama, bisa kita pelajari bersama, dan itu bisa ya tentu berfaedah untuk kita masing-masing ya. Dan itu berfaedah untuk kita masing-masing, yaitu bersifat menyeluruh, bukan hanya teman-teman atau jamaah yang berhaji tahun ini atau yang telah berhaji pada tahun-tahun sebelumnya. Karena ilmu syar'i ya ini mencakup siapa saja ya. Dimana insya Allah dari tema oleh-oleh pulang hajian ini ya, kita akan menyampaikan beberapa nasihat ulama ya, beberapa nasihat ulama sebagai muqaddimah, dan insya Allah kita akan sampaikan beberapa oleh-oleh ya pulang hajian, di mana totalnya ada 10 poin ya, dan 2 diantaranya menjadi tanda tanya besar bagi kita ya. Ada beberapa hal yang benar-benar harus kita berhati-hati terhadapnya. Baiklah para jamaah yang semoga senantiasa dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Sulaiman ya Ar-Ruhaili hafizahullah ya, beliau menjelaskan bahwa ibadah haji itu adalah nikmat yang besar ya. Jadi bagi seorang hamba yang dia berkesempatan untuk melaksanakan ibadah haji sebagai rukun yang kelima ya, sebagai rukun Islam yang kelima, di mana banyak dari orang yang belum menyempurnakan ibadah yang satu ini ya, maka ketika seorang hamba dia berkesempatan
untuk melaksanakan ibadah haji, maka ini adalah nikmat yang begitu besar. Ya. Coba kalau kita perhatikan, ya, dari banyaknya jumlah kaum muslimin di seluruh dunia dari masa ke masa, maka berapa dari mereka yang Allah panggil untuk mengerjakan ibadah haji? Ya. Maka jumlah tersebut tentu itu sangat sedikit dibanding total dari kaum muslimin. Ya. Maka itu kemudian beliau, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, dan perlu diketahui bahwa Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ini adalah beliau dosen, ya, di Universitas Islam Madinah, ya, kalau tidak salah dosen pasca sarjana. Beliau juga sebagai khatib, ya, khatib dan imam di Masjid Quba, ya, khatib dan imam di Masjid Quba. Maka beliau sering menyampaikan khutbah Jumat di Masjid Quba, ya. Bisa jadi seorang dari kita menghadiri khutbah Jumat atau salat Jumat di sana di Masjid Quba, maka akan bertemu dengan beliau. Dan beliau beberapa kali diundang oleh para ustadz dari Indonesia untuk menyampaikan petuah, nasihat, pelajaran, ya, ilmu syar'i di Indonesia. Ya. Sudah berapa kali? Ya. Lumayan sering, hampir 2 tahun sekali. Nah, beliau ini, hafizahullah, ya, beliau seorang doktor, ya, bahkan kalau tidak salah profesor. Beliau menjelaskan, ya, bahwa bila seorang mukmin diberi taufik untuk mengerjakan amal mulia dan dia selesai dari musim-musim ibadah, dan ini adalah musim ibadah, ya, kita tahu bahwasanya bulan Dzulhijjah ini musim haji. Selain daripada itu, ya, bulan Dzulhijjah ini termasuk dari bulan-bulan haram. Ya. Memang musim haji sudah selesai, ya, tapi bulan-bulan haram masih tersisa, ya, beberapa hari. Ya, sekarang hari ke-21 atau 22 dari bulan Dzulhijjah. Jadi masih tersisa dari bulan-bulan haram, di mana ibadah yang dikerjakan padanya insya Allah akan diberikan pahala yang melimpah. Ya, sebaliknya maksiat juga bisa lebih berbahaya. Ya. Nah, beliau menjelaskan sekali lagi, ya, bila seorang mukmin diberi taufik untuk mengerjakan amal mulia, ya, dan dia selesai dari musim-musim ibadah, hendaknya dia memperhatikan 3 poin berikut ini. Ya. Pertama, dia beristighfar, ya, kemudian kedua dia bersyukur, dan terakhir adalah berdoa. Ya. Dan sekedar info ini beliau sampaikan, ya, pada khutbah Jumat beliau di Masjid Quba, ya, selepas musim haji. Ya. Jadi 3 poin yang penting: beristighfar, bersyukur, dan berdoa. Ya. Adapun beristighfar, ya, mengapa kita dituntut untuk beristighfar? Ya, sebab seorang mukmin itu tidak mungkin akan bisa menunaikan nikmat Allah yang melimpah. Ya. Tidak mudah bagi kita untuk menunaikan syukur nikmat, ya, yang Allah senantiasa guyurkan pada kita, Allah limpahkan pada kita. Ya. Sehingga hendaknya kita banyak beristighfar. Ya. Beristighfar, astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya. Bahkan seseorang ketika selesai mengerjakan sholat, ya, merupakan ibadah wajib, yang pertama kali dia ucapkan adalah istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Ini, ya, penting untuk kita jadikan bahan renungan. Ya. Bukan berarti ketika seorang selesai ibadah maka dia sudah bebas dari istighfar, tidak. Ya. Maka hendaknya dia beristighfar. Kemudian di satu sisi ia kurang maksimal dalam beribadah pada Allah, ya, khususnya di musim haji ini adalah ibadah haji. Ya. Jadi seorang yang mengerjakan khususnya ibadah haji atau ibadah-ibadah yang lainnya, siapa dari kita yang mengklaim, ya, siapa dari kita yang berani mengaku bahwa ibadah kita itu maksimal, ya, makanya kita tahu, ya, khususnya untuk yang pernah pergi berhaji, ya, kita tahu kekurangan-kekurangan dari ibadah haji tersebut. Ya. Meskipun insya Allah umumnya ibadah kekurangan tersebut adalah manasik yang hukumnya sunnah, ya, sehingga dia terkadang mungkin sedikit kurang puas, ya, atau mungkin ada penyesalan atau kesedihan, ya, karena tidak bisa melaksanakan ibadah secara maksimal, ya, dan itu memang manusia seperti itu, ya. Makanya dia, ya, di antara harapannya kemudian ingin berhaji lagi, ya, dengan harapan semoga bisa lebih maksimal lagi, yang sunnah pun bisa dia kerjakan. Alhamdulillah ketika seorang memiliki sifat seperti ini, ya. Jadi dia selesai dari mengerjakan ibadah, ya, ibadah tertentu, dia ingin mengerjakan ibadah lagi. Ya, ini keinginannya, ya, adalah untuk menyempurnakan ibadahnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, hendaknya dia bersyukur, ya, sebab tanpa taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala niscaya dia tidak akan mampu mengerjakan apa-apa dari ibadah yang ada.
terkhusus manasik haji. Ya, coba kita renungkan apa saja dari kegiatan kita sehari-hari, ya, selain ibadah pun, ya, itu semua tidak mungkin bisa kita kerjakan kecuali dengan apa? Taufik dan pertolongan dari Allah. Ya. Demikian pula untuk ibadah-ibadah, ya, baik ibadah yang ringan, termasuk ibadah haji yang butuh beberapa hari dan itu lumayan berat dibanding ibadah-ibadah yang lainnya. Ya. Maka mustahil, ya, mustahil bisa mustahil bisa dia bisa yaitu sampai bisa mengerjakan ibadah apa saja dari awal sampai akhir, ya, dengan sebab dirinya sendiri, tidak, ya. Pasti semua itu karena apa? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan termasuk beliau menyinggung juga, ya, bahwa termasuk bentuk bersyukur juga adalah hendaknya seorang itu, ya, khususnya yang beribadah haji dan khususnya di musim pandemi ini, itu bersyukur dalam artian berterima kasih kepada pemerintah kerajaan Arab Saudi yang telah menyediakan segalanya, ya, yang mana mereka mengatur, ya, demi terlaksananya ibadah haji dengan aman dan nyaman padahal di tengah pandemi. Dan alhamdulillah, ya, kita bisa lihat dari info-info yang tersebar bahwa alhamdulillah nol dari jamaah yang terinfeksi COVID-19, ya. Alhamdulillah, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak mudah, ya. Itu membutuhkan apa? Juhud, ya, usaha kerja yang sangat keras, ya, dari mereka. Lalu bagaimana cara kita bersyukur atau berterima kasih kepada negara ini, yang mendoakan mereka dengan kebaikan, ya. Jangan lupa doakan Raja Salman, demikian pula putra mahkota beliau, ya. Demikian pula jajaran pemerintah, ya, untuk apa? Di antaranya yaitu kita doakan dengan kebaikannya, seperti doa taufik, semoga Allah memberikan taufik pada mereka, ya. Demikian pula jadi diberikan orang-orang dekat yang baik lagi soleh, ya. Karena ketika mereka dekat dengan orang baik lagi soleh, maka semuanya akan berjalan dengan baik dari ilmu, dari urusan agama, dari penerapan syariat dan sebagainya. Dan itu untuk kenyamanan dan keamanan dan ketentraman kita bersama, ya. Dan kita berusaha untuk membela juga negara ini dari berbagai macam tuduhan, ya, dari berbagai macam kedustaan yang terus dialamatkan padanya. Ya, karena negara ini, ya, termasuk, ya, negara yang luar biasa dalam menerapkan syariat Islam, ya, dalam menerapkan syariat Islam. Hampir tidak ada di sini yang namanya kesyirikan, ya. Hampir tidak ada di sini yang namanya itu hal-hal yang aneh, amalan-amalan bid'ah yang tidak ada tuntunannya di dalam syariat Islam, ya. Maka itu siapa yang tidak membenci negara seperti ini, ya. Bahkan dari kaum muslimin sendiri yang sangat disayangkan, tidak suka dengan negeri ini, bagian dari mereka, ya. Semoga Allah memberikan petunjuk pada mereka. Di satu sisi juga, ya, negara-negara kufar, ya, tentu tidak akan ridha, ya. Dan cukup firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya, dan selama-lamanya orang Yahudi dan Nasara tidak akan ridha, ya, terhadap kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, makanya kita mendoakan kebaikan. Semoga Allah bimbing mereka, semoga Allah beri taufik pada mereka, semoga Allah berikan pada mereka teman-teman, orang-orang dekat yang baik, yang saleh, ya, yang bisa membimbing mereka, ya, dalam lebih maksimal dalam menerapkan syariat Islam. Ya. Demikian pula hendaknya kita berhati-hati juga, ya, karena banyak penyusup-penyusup di sini, ya, itu dari segala gerakan dan pemikiran yang berusaha untuk merusak stabilitas keamanan di Arab Saudi, kenyamanan, ketentraman di sini. Ya, ada pemikiran-pemikiran nyeleneh, tokoh-tokoh yang mungkin dia masyhur, yang dianggap ulama, tapi ternyata apa? Ternyata tidak sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ya, ini terkadang kita dapatkan tokoh-tokoh di sini ada yang seperti itu, ya, tokoh-tokoh masyhur, ya, namun secara ilmu, ya, tentu jauh di bawah ulama-ulama senior yang ada di sini. Nah, ini kita doa terus, ya, berdoa, ya, untuk kemaslahatan negara ini, ya. Kita doakan pemimpin di sini agar Allah Subhanahu wa taala membimbing mereka untuk lebih baik lagi. Nah, itu bersyukur. Kemudian selanjutnya adalah berdoa, ya. Selanjutnya hendaklah ia banyak berdoa, sebab ia khawatir bila ibadahnya itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Termasuk doa yang sering dipanjatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seputar kebaikan dunia dan akhirat. Yaitu Rasul mengatakan Allahumma
Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, jadi seorang setelah selesai berhaji ya atau mengerjakan ibadah apa saja selesai dari musim ibadah ya, maka hendaknya dia banyak-banyak ya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka itu diantara perintah Allah Subhanahu wa taala ya bagi orang yang selesai dari mengerjakan manasik haji adalah untuk banyak-banyak berdoa ya. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum wa ashadda dzikra ya. Apabila kalian selesai mengerjakan manasik haji kalian, maka hendaknya kalian ya berzikir pada Allah, menyebut Allah, berdoa pada Allah ya, melebihi kalian menyebut nenek moyang kalian ya atau lebih banyak lagi ya. Atau lebih banyak lagi ini perintah untuk banyak-banyak berzikir, perintah untuk banyak-banyak berdoa ya. Dan di antara mereka ya, wa minhum may yaqulu rabbana atina ya fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya, di antara orang-orang itu hanya berdoa, ya Allah berilah pada kami dunia ini ya. Berilah kepada kami kebaikan di dunia. Jadi hanya berpikir dunia saja. Kemudian Allah mengatakan ya, maka bagi mereka tidak ada bagian di akhirat ya. Dan wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada yang mengucapkan apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini memohon kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat dan perlindungan dari api neraka. Nah, ini doa termasuk yang hendaknya kita perbanyak karena termasuk diperbanyak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga khususnya bagi yang selesai mengerjakan manasik haji yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk memperbanyak zikir, memperbanyak doa ya. Selanjutnya ya, beliau hafizahullah Syekh Sulaiman menyampaikan dua nasihat penting. Pertama, agar seorang mukmin terus melanjutkan ibadah dengan ibadah lainnya dan terus beribadah sehingga datang kematian pada kita ya. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, teruslah beribadah pada Rabbmu hingga datang keyakinan padamu. Ya, keyakinan di sini artinya adalah kematian, ya, sampai meninggal dunia. Dan ini yang telah dilakukan oleh para nabi dan rasul, mereka terus beribadah pada Allah sampai meninggal dunia. Dikerjakan oleh para sahabat, mereka terus beribadah pada Allah hingga meninggal dunia. Ya, makanya kita berusaha terus ya. Kemudian sebab iman ya akan bertambah dengan banyak mengerjakan ketaatan. Ya, ini faedah. Ketika orang mengerjakan banyak ketaatan, maka itu bisa menambah keimanannya. Selain itu, sebuah kebaikan akan membuahkan banyak kebaikan yang lainnya. Ya, satu kebaikan ini bisa berbuah kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ya, dari amal soleh, ya, amal ketaatan. Ya. Sementara itu, di antara tanda diterimanya amal soleh adalah ya kelapangan dada untuk mengerjakan amal-amal soleh ya yang lainnya, amal-amal soleh lainnya. Makanya ketika seorang telah selesai mengerjakan ibadah haji, ya, dia sibukkan dengan yang lainnya. Faiza faragta fansab. Apabila engkau selesai dari satu ibadah, ya maka sibukkan diri dengan ibadah yang lainnya. Ya. Kalau kita gemar mengerjakan amal soleh, maka itu tanda kebaikan bagi diri kita. Ya. Namun sebaliknya kalau kita tidak gemar, ya, kita merasa susah ya, untuk mengerjakan amal soleh, maka hati-hati, itu sinyal yang tidak baik. Ya, makanya kita ikutkan untuk terus mengerjakan amal soleh. Dan masing-masing dari kita hendaknya memiliki khobi'ah, ya, amal soleh yang tersembunyi, yang semoga menjadi andalan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Cukup dirinya dan Allah yang tahu. Ya. Ini nasihat yang pertama. Adapun yang kedua, agar seorang mukmin tahu bahwa perniagaan sesungguhnya ya, yang akan mendatangkan laba, ya, keuntungan, faedah yang melimpah adalah perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya dia tahu bahwa bekal paling penting baginya adalah amal soleh. Ya, maka itu hendaklah dia senantiasa menjaga segala amalannya. Ya, kita yang sudah beramal soleh, termasuk orang yang berhaji, yang telah menyelesaikan haji, yang bukan berarti selesai perkara, khalas, finish, tidak. Ya. Tapi apa? Hendaknya dia menjaga amal solehnya. Lantas bagaimana cara menjaga amal solehnya? Pertama, dengan terus berdoa agar amalannya diterima di sisi Allah. Ya, mohon kepada Allah. Allahumma taqabbal minni. Ya, contohnya, ya Allah terimalah amalanku ini ya. Atau dengan bahasa Indonesia kalau tidak bisa ya. Ya, boleh dengan bahasa Indonesia ya. Seperti juga Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah dari amal saleh kami, ya amal saleh kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail usai membangun Ka'bah yang mulia. Ya.
Kemudian dengan menjauhi segala dosa dan kezaliman yang dapat menjadi sebab terhapusnya dosa. Ya, dosa terhapusnya bukan dosa ya, tapi pahala, ini salah ketik. Dengan menjauhi segala dosa dan kezaliman yang dapat menjadi sebab terhapusnya pahala. Ya. Nah, ini penting juga. Ya, ini penting untuk kita jaga. Kita ingat coba hadis al-muflis, hadis seorang yang merugi, yang bangkrut. Bahwa orang yang bangkrut adalah yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala puasa, sholat, zakat, dan pahala yang lainnya. Ya. Dia datang membawa sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Tapi di dunia dahulu dia pernah menzalimi fulan, ya, dia bahkan pernah membunuh fulan, pernah memukul fulan, dan lain sebagainya. Ya, menuduh fulan dengan tuduhan yang tidak baik, berarti ini kezaliman. Ya, ini kezaliman. Ya, sehingga fulan-fulan tersebut nanti akan mendapatkan bagian pahala darinya, ya, dari amal soleh yang dilakukan. Sekiranya amal solehnya habis sementara tanggungannya belum beres, maka keburukan dari fulan-fulan tersebut akan diambil dan ditimpakan pada dirinya, kemudian dia dimasukkan ke dalam api neraka. Ya, ini orang yang muflis, yang bangkrut. Dia banyak membawa kebaikan di akhirat, tapi habis diambil oleh orang-orang yang dia zalimi. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, di antara cara untuk menjaga amal soleh berusaha menyembunyikan, yaitu semaksimal mungkin. Kalau memang amalan tersebut adalah amalan yang bisa disembunyikan, maka sembunyikan. Kalau tidak, maka tidak mengapa. Sholat 5 waktu, sholat Jumat, ya, termasuk hajian dari orang-orang yang dekat atau dari rombongan, ini tentu tidak bisa kita sembunyikan, ya. Ya. Mengurusi jenazah, ini amalan yang tidak bisa disembunyikan. Namun kalau contohnya seperti sholat malam, sholat duha, ya, puasa, sedekah, ya, atau membantu orang lain dengan apa, ya, dengan harta, dengan apa, ya, maka ini, ya, di antara amalan yang bisa disembunyikan. Sekiranya memang bisa disembunyikan, maka sembunyikanlah. Ya. Mungkin dia ketika berhaji di Padang Arafah berdoa dari pada zuhur sampai tenggelam matahari, ya, itu tidak perlu diceritakan pada orang-orang. Cukup dirinya. Ya. Mungkin ada orang-orang yang bersamanya yang tahu, ya, atau masing-masing biasanya sibuk, ya, cukup dirinya yang tahu, ya. Jadi maka hendaknya disembunyikan. Nah, ini diantara cara untuk menjaga amal soleh. Nah, lalu bagaimana berkaitan masalah oleh-oleh sepulang haji? Ya, para jamaah, ya, banyak sekali oleh-oleh yang dibawa kembali oleh para jamaah haji. Ya. Selain oleh-oleh berupa hadiah bagi keluarga tercinta yang ditinggal selama beberapa hari di kampung halaman, ya, mungkin, ya, ada yang sendiri hajinya, ya, istrinya dan anak-anaknya di sini, ya, mungkin ada yang suami istri, anak-anaknya ditinggal, dititipkan oleh temannya, ya. Maka membawa oleh-oleh hadiah ini termasuk kebaikan, ya. Ya. Nah, ini oleh-oleh, ya, dan ini juga penting, ya. Tapi ada oleh-oleh yang jauh lebih berharga dan lebih istimewa, ya. Dalam hal ini masing-masing jamaah memiliki plus minus, ya. Ya, tergantung dia bagaimana mengambil pelajaran dari ibadah haji itu, dan itu oleh-oleh yang berharga, ya. Ya, dia memiliki plus minus seputar oleh-oleh tersebut, ada yang sedikit, ada yang banyak. Ya. Nah, berikut di antaranya. Nah, sudah saya sampaikan tadi bahwa oleh-oleh ini saya sampaikan ada 10, ya, ada 10 poin, meskipun tentu kalau digali lagi maka akan banyak sekali. Ya, saya katakan akan banyak sekali. Pertama, ya, pulang dengan membawa haji mabrur insya Allah. Ya, ini kita husnudzon. Orang yang berhaji husnudzon. Ya, husnudzon. Dia bantu dengan mohon pada Allah, berdoa pada Allah. Rasulullah SAW mengatakan wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan baginya kecuali apa? Surga. Nah, ini sempat kita singgung pada saat itu makna haji mabrur. Nah, ini perlu kita sampaikan kembali. Ya, ini disampaikan oleh diantaranya Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah, seorang ulama dari Abha, ya. Beliau penyusun zikir dan doa kecil yang sangat fenomenal, sangat luar biasa terkenalnya, itu buku Hisnul Muslim. Ya, dan beberapa kali saya sampaikan, minimal hendaknya kita di rumah kita itu memiliki buku Hisnul Muslim, ya. Yang belum punya, beli, ya. Kalau belum tidak memungkinkan untuk beli, ya, bisa download aplikasi di Android atau di Apple juga ada, ya, Hisnul Muslim.
ya, atau bisa datang ke Islamic, ya, datang ke Islamic Center di Daman sini, insya Allah akan kita beri, ya, alhamdulillah insya Allah melimpah di sini, dan banyak teman-teman yang sudah memilikinya. Nah, beliau menjelaskan wal hajjul mabrur, haji mabrur itu huwa, yaitu alladzi la riya fi wala sum'ah, tidak ada riya, tidak ada sum'ah. Nah, ini haji mabrur itu tidak ada riya, tidak ada sum'ah, tidak tercampur oleh riya, ibadah yang mana tujuannya ingin diketahui, ingin dipuji oleh orang lain, itu riya. Ya. Wala sum'ah, sum'ah ini mirip dengan riya, tapi sum'ah itu berkaitan dengan masalah pendengaran. Dia mengerjakan ibadah, kemudian dia mencari-cari mencari-cari omongan tentang dirinya. Ya, dia ibadahnya tujuannya supaya orang itu memujinya, tapi dengan telinganya dia mencari-cari. Ya, dia mencari ke sana kemari, kemudian mungkin orang yang ada yang mengatakan, masya Allah si fulan ini berdoanya khusyuk banget. Ya, padahal dia berdoa ya tanpa khusyuk, menambahkan diri khusyuk ya supaya mendapatkan pujian atau supaya dilihat oleh orang lain, ya, kemudian dipuji oleh orang itu. Ini sum'ah. Atau seorang mengaji diperbagus suaranya, kemudian dia dengar kanan kiri supaya dia mendapatkan ada omongan pujian terhadap bacaannya. Ya, makanya orang yang bacanya bagus itu tidak mudah, ya. Banyak cobaan, ya. Imam yang bacaannya bagus itu tidak mudah, banyak cobaan, ya. Hati-hati jangan sampai untuk dari bacaannya itu tujuannya adalah riya, ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Nah, ini namanya apa? Sum'ah. Jadi riya dan sum'ah. Dia tidak berharap itu. Walam yukhalidhu ismun wala ya'qubuhu ma'siyah. Ya, haji mabrur adalah haji yang tidak bercampur dengan dosa. Jadi saat mengerjakan ibadah haji tidak ada dosa yang dia kerjakan. Ya, demikian pula wala ya'qubuhu ma'siyah, tidak diikuti selanjutnya oleh kemaksiatan. Ya, makanya tugas orang yang berhaji setelahnya adalah menjaga diri dari kemaksiatan. Wa huwal hajjul ladzi wufiyat ahkamuhu wa waqa'a mawqi'an lima tuliba minal mukallaf 'alal wajhil akmal. Yaitu ibadah haji yang disempurnakan atau ditunaikan hukum-hukumnya, ya, yang rukun dan yang wajib ditunaikan sesuai dengan tuntunan, ya, dan dia kerjakan, ya, dan dikerjakan oleh mukallaf, oleh orang yang berhaji itu dengan cara yang terbaik, ya, ikhlas dan sesuai dengan tuntunan. Makanya dulu kita belajar bahwa ibadah haji ini harus apa? Ikhlas, yang berkaitan masalah hati. Kemudian yang kedua, sesuai dengan manasik haji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beberapa teman ya bertanya, ya, bagaimana tata cara ini, tata cara itu, ya, berkaitan dengan melempar jumroh hari-hari tasyrik, apakah sebelum zawal atau setelah zawal. Ya. Maka kita sampaikan ya sesuai dengan tuntunan adalah setelah zawal. Ya. Ini karena menjadi sebab haji tersebut mabrur. Ya. Makanya berusaha semaksimal mungkin. Wahwal makbul, dan itulah haji yang diterima. Haji mabrur adalah haji yang diterima. Wa min alamatil qabul, di antara tanda diterimanya adalah an yarji'a khairan mimma kana. Ya. An yarji'a khairan mimma kana, bahwa dia pulang kembali dari haji itu lebih baik daripada sebelumnya. Ini oleh paling besar. Dia pulang dalam keadaan lebih baik dari sebelumnya, bukan dari sisi dunia, tapi dari sisi agama. Wala yu'awidal ma'asi, dan dia tidak membiasakan melakukan kemaksiatan. Ya. Maksiat pasti dilakukan, ya. Sekali, dua kali, tiga kali itu pasti. Ya. Namun, ya, ketika dia ikuti dengan istighfar, ya, taubat, maka itu adalah yang terbaik. Ya. Makanya Rasul mengatakan, ya, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu banyak kesalahannya. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat kesalahan adalah yang banyak bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dosa selamanya ketika kita hidup tidak akan terlepas. Ya. Tapi yang menjadi celaan adalah ketika dia membiasakan melakukan, ya. Maka ini, ya, jangan sampai seorang seperti ini. Kita mohon pada Allah agar senantiasa membimbing kita dan menjauhkan kita dari berbagai macam kemaksiatan. Ini yang pertama dan penting, oleh-oleh terbesar, ya, semoga hajinya mabrur. Husnudzon pada Allah, berdoa pada Allah, semoga Allah menerimanya, semoga Allah menjadikannya haji mabrur, yang kemudian dia berusaha untuk terus menjaga hal tersebut, ya, bagaimana yang tadi sudah disampaikan. Kemudian yang kedua, oleh-oleh selanjutnya adalah membawa limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, husnudzon pada Allah. Tidak boleh suudzon, husnudzon. Ya, kemudian bukan berarti ketika dia husnudzon menjadikan dirinya takabur, sombong, congkak, angkuh, ya, tidak. Ya, tapi dia rendah diri, mohon pada Allah semoga amalnya diterima, dan dia harus husnudzon, semoga
dia pulang membawa limpahan pahala, ya. Selain beberapa keutamaan yang telah disampaikan, yaitu keutamaan ibadah haji yang telah disampaikan pada awal kajian manasik haji, berikut ya di antara oleh-oleh yang dijanjikan ya kepada muslim yang berhaji, itu dari limpahan pahala. Dalam sebuah hadis disampaikan ada dua orang sahabat datang pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertanya beberapa hal seputar manasik haji. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beliau menjawab, ya. Ini sempat kita sampaikan juga dulu, tapi secara potong-potongan, ya. Nah, kemudian beliau menjawab, ya, pertanyaan itu, fa innaka idza kharajta min baitika ta'umul baital haram la tada'u naqatuka khufan wa la tarfa'hu illa kataballahu laka bihi hasanah wa maha anka khati'ah. Sungguhnya engkau ketika keluar dari rumahmu menuju Baitul Haram, Baitullahil Haram, tidaklah untamu, sekiranya dia naik unta, ya, naik kendaraan ya, yang lainnya sekarang ini, ya, tidaklah unta itu menginjakkan kaki ya, atau diangkat kakinya, melainkan Allah akan tuliskan bagimu dengan sebab itu satu kebaikan dan akan dihapuskan darimu satu keburukan. Tinggal dikalikan saja berapa langkah kaki, ya, baik kendaraan apa berupa tunggangan hewan atau kendaraan modern yang Allah lebih tahu daripada kita, ya. Semakin jauh jaraknya semakin banyak pahalanya, ya. Ini janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma rak'ataka ba'da tawaf, ya, ka'idti raqabatin min bani Ismail alaihissalam. Adapun dua rakaat yang kau kerjakan setelah tawaf, ya, maka ini seperti memerdekakan budak dari keturunan Nabi Ismail, ya. Ini kan besar juga. Wa amma tawafuka bis Safa wal Marwa, adapun tawafmu atau sa'imu maksudnya di sini adalah antara Safa dan Marwa, ka'idki sab'ina raqabah, seperti memerdekakan 70 budak, ya. Ini pun pahala yang melimpah. Wa amma wuqufuka 'ashiyata Arafah, adapun wukufmu pada sore hari Arafah, fa innallaha yahbitu ila sama'i dunya fayubahi bikumul malaikah, maka sungguhnya Allah itu turun ke langit dunia kemudian membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Ya, yaqul Allah berfirman, ibadi ja'uni syu'ta min kulli fajrin amik yarjuna jannati falau kana dhunubuhum ka'adadi ramli aw qatril matar aw kazabalil bahr la ghafartuha. Ya. Hambaku mereka datang padaku dalam keadaan yaitu dalam keadaan rambut acak-acakan, ya, tidak rapi, ya, datang dari penjuru yang jauh, ya, mereka mengharap surgaku, ya. Sekiranya dosa mereka, ya, sebanyak jumlah pasir atau jumlah tetesan air hujan atau jumlah buih di lautan, niscaya aku akan mengampuninya, ya. Subhanallah, ini oleh-oleh besar sekali, ya. Afidhu ibadi maghfuran lakum wa liman syafa'tum lahu. Maka itu bertolaklah wahai hambaku, ya, dari Arafah menuju Musdalifah dalam keadaan kalian diampuni, dan orang-orang yang kalian beri syafaat pun, ya, itu akan diampuni pula. Wa amma ramyukal jimar falaka bikulli hasatin ramaitaha takfiru kabiratin minal mubiqat. Adapun engkau melempar jumrah, maka setiap kerikil yang kau lempar itu bisa menghapuskan satu dosa besar yang dapat membinasakan. Ya, melempar jumrah satu kerikil bisa menghapuskan dosa besar yang dapat membinasakan. Ini kan luar biasa juga, ya. Wa amma nahruka famadkhurun laka 'inda rabbik. Adapun hadyu yang disembelihmu, ya, maka itu disimpan, ya, akan menjadi pahala besar di sisi Allah, ya. Wa amma halakuka ra'saka falaka bikulli sya'ratin halaqtaha hasanah wa yumha anka biha khati'ah. Adapun engkau bercukur, ya, maka untuk setiap satu helai rambut yang kau cukur itu, ya, bernilai satu kebaikan dan akan dihapuskan darimu satu kesalahan. Tinggal dihitung berapa jumlah rambut atau jumlah helai rambut yang dicukur, ya, ribuan. Wa amma tawafuka bil bait, adapun tawafmu di sekeliling Ka'bah ba'da zalika, setelah itu fa innaka tatufu wa la dzambalak, maka engkau tawaf dalam keadaan tidak memiliki dosa, ya. Makanya di antara faedahnya kan, barang siapa yang berhaji maka dia akan kembali, ya, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, ya, tanpa dosa. Ya'ti malakun hatta yad'a yadayhi ala katafaika fa yaqulu i'mal fi ma tastaqbil faqad ghufira laka ma madha.
Kemudian datang malaikat, ya, dia meletakkan kedua tangannya di kedua pundak dari orang yang berhaji itu, ya. Kemudian dia berkata, kerjakanlah apa yang akan datang, ya, sungguh telah diampuni, ya. Beramallah untuk yang akan datang, ya, karena untuk yang telah lalu itu telah diampuni, ya. Ini kan luar biasa keutamaan, ya, yang dalam satu hadis, ada hadis ini hasan li ghairihi, ya, yang diriwayatkan oleh At-Tabarani. Ini oleh-oleh besar juga ya bagi orang yang berhaji. Baik, kita masuk yang ketiga. Adapun yang ketiga para jamaah azan Allah wa iyyakum, dan mungkin kita jadikan 2 kajian saja ini. Insyaallah kita lanjutkan hari Selasa ya, Allah mudahkan. Poin yang ketiga ya, pulang dengan membawa zikir dan doa yang banyak. Pulang dengan membawa zikir dan doa yang banyak, membawa pahala dari doa dan zikir yang diamalkan. Ya. Pada saat berhaji dan di musim haji begitu banyak dan sering zikir dan doa yang dipanjatkan dan diucapkan ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini lisan orang yang berhaji ya, dia sibuk dengan zikir dan doa. Ya, itu yang paling banyak dipanjatkan. Ia banyak bertalbiyah. Ya, makanya setelah dia berihram, ya amalan selanjutnya adalah apa? Bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Berapa ratus kali dia mengucapkan atau berapa ribu kali dia mengucapkan talbiyah. Ya, karena itu disyariatkan ya saat umroh sampai sebelum dia tawaf dan ketika dia berhaji, ya sampai sebelum dia melempar jumrah Aqabah pada hari ke-10 ya. Nah, kalau seorang dia mengambil haji ifrad atau qiran ya, berarti dari awal sampai hari ke-10 itu dia terus apa? Disyariatkan, disunahkan untuk bertalbiyah, memperbanyak talbiyah. Bahkan amalan haji yang paling utama ya, diantaranya adalah apa? As-salj wal ajj ya, yaitu mengguyurkan darah hadyu dan bertalbiyah. Kemudian dia juga bertakbir, ya, bertahlil, bertasbih, bertahmid. Demikian pula berzikir dengan kalimat-kalimat yang lainnya. Ya, la haula wala quwata illa billah. Ya. Atau demikian pula ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Dan kalimat-kalimat yang lainnya. Ini akan begitu sering ya dia tunaikan. Akan begitu sering dia ucapkan. Selanjutnya, ia juga banyak berdoa. Ya. Ia juga banyak berdoa. Di antara waktu yang mustajab ya, bagi orang yang berhaji, ya, kapan dia berdoa, mustajab berdoa pada saat berhaji. Pertama saat tawaf. Ya, saat tawaf, makanya dia perbanyak doa. Ya. Kemudian saat berada di Bukit Safa dan Marwah. Ya, saat berada di Bukit Safa dan Marwah, maka dia pun akan banyak berdoa. Ya. Kemudian saat wukuf di Arafah, ini bisa dikatakan waktu paling panjang berdoa adalah pada saat wukuf di Arafah. Karena setelah dia mengerjakan salat zuhur dan asar dengan jamak takdim, ya, setelah itu dia niat wukuf di Arafah, dia kerjakan sampai tenggelam matahari. Ya. Dia membaca satu buku, bisa jadi dia ulang berkali-kali. Selesai doanya dari awal sampai akhir, dia ulang lagi. Selesai dari awal sampai akhir, dia ulang lagi. Dia capek istirahat, zikir, ya. Kemudian mungkin minum dan sebagainya, dia ulang lagi doanya dan seterusnya. Ya. Kemudian saat pagi hari Muzdalifah, yaitu pada hari ke-10. Ya. Pada hari ke-10, ya, setelah dia salat subuh, terus berzikir dan doa. Ya. Berzikir dan berdoa. Ya. Kemudian setelah melempar jumroh ula dan wusta, ya. Melempar jumroh yang pertama dan yang kedua pada hari-hari tasyrik. Ya. Maka disyariatkan juga memperbanyak doa ya, yang panjang, ya doa-doa yang panjang, ya, doa-doa yang lama, ya apabila memang memungkinkan. Ya demikian pula di waktu-waktu yang lainnya dari musim haji, ya karena tentu saja hari-hari yang dilewati tidak lepas dari apa? Tidak lepas dari tidak lepas dari waktu-waktu mustajab, ya entah antara azan dan iqamah, ya entah pada akhir malam, ya demikian pula seperti ketika saat hujan turun, maka itu juga
kesempatan ya untuk berdoa ketika kita melewati hari Jumat, ya, maka antara asar sampai maghrib itu termasuk waktu yang mustajab ya untuk berdoa ya, dan lain-lain ya, waktu-waktu yang lainnya. Nah, ini tentu ini adalah oleh-oleh yang banyak ya, oleh-oleh yang melimpah ya, yang bisa dibawa pulang oleh orang-orang yang berhaji. Dan para jamaah azanillah wa iyyakum yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan bahwa kajian ini kita jadikan 2 pertemuan mengingat waktu yang tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan lebih dari ini ya. Kita cukupkan sampai di sini saja. Masih poin ketiga, insyaallah 4 sampai 10 kita lanjutkan pada hari Selasa. Semoga Allah mudahkan ya. Apabila ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan atau ada apa, silahkan disampaikan ya. Baiklah, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama tasliman katsira. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'wala. Syukran, jazakallah khairan Ustaz atas ilmu dan faedah yang antum sampaikan. InsyaAllah akan menjadi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami. Baik bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, jika mempunyai pertanyaan bisa disampaikan secara langsung atau melalui chatbox. Bagi yang ingin bertanya secara privat bisa disampaikan ke Saifuddin Abu Rumaisa. Sambil menunggu pertanyaan, nggak ada pertanyaan masuk Ustaz. Sebelum ada pertanyaan masuk Ustaz. Belum ada Pertanyaan masuk Ustaz. Baik, antum mau tanya enggak? Atau kita tunggu sesaat ya, kalau memang ada, kalau tidak ada kita tunggu. Ya. Begini Ustaz, ada pertanyaan dari saya Ustaz. Terkadang bisa saya sering dengar gitu waktu dulu Ustaz, orang yang hajinya diterima itu bisa dilihat dengan perilaku setelahnya, dia lebih baik atau lebih buruk. Apakah tolak ukur seperti itu yang benar Ustaz? Apa bagaimana kata jelasan Ustaz? Jazakallahu khairan. Baik, ya barakallahu fiik. Ya, insyaallah antum sebagai MC harus siap ya bikin pertanyaan kalau nggak ada pertanyaan ya. Baik, barakallahu fiik akhi. Apa yang antum tanyakan tadi ya, bahwa mungkin sebagian orang berkeyakinan atau beranggapan bahwa orang haji yang mabrur itu adalah dia perilakunya lebih baik ya dari sebelumnya. Maka ini sebenarnya sudah termasuk dari apa yang saya sampaikan tadi dari poin pertama, bahwa oleh-oleh yang akan dibawa oleh yang melakukan haji ya adalah dia akan mendapatkan haji mabrur insyaallah ya. Nah, tadi Dr. Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah, beliau menyampaikan bahwa wa min alamatil qabul, bahwa di antara tanda diterimanya suatu ibadah, khususnya di sini adalah ibadah haji ya, adalah an yarji'a khairan mimma kana ya, bahwa dia kembali ya dalam keadaan lebih baik daripada sebelumnya ya. Jadi dia lebih baik di sini berarti perilakunya ya, akhlaknya ya, kebiasaan-kebiasaannya ya. Jadi dia lebih baik ya, lebih baik. Makanya hanya saja ini bukan kita katakan bukan kepastian ya. Ini kata beliau min alamat, di antara tanda ya, sebagai kita katakan sebagai hiburan tanda kutip atau pemanis ya, bahwa ini adalah semoga tanda kebaikan baginya ya, semoga tanda kebaikan baginya ya. Karena tentu orang yang selesai berhaji itu akan mendapatkan pelajaran yang banyak ya, atau dengan kata lain oleh-oleh itu sendiri ya, oleh-oleh itu sendiri ya. Kemudian yang bisa jadi awalnya dia banyak melakukan kemaksiatan ya, dia tidak melakukan kemaksiatan ya, berubah dari hal yang buruk kepada yang baik ya. Itu berarti perilaku ya, dari yang buruk menjadi
baik. Ini tanda-tanda dan besar harapan hajinya mabrur, hajinya diterima ya. Wallahu taala alam. Nah, Baik, ini ada pertanyaan masuk lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fiik. Mohon pencerahannya. Apakah haji mabrur hanya bisa didapatkan pada haji wajib atau haji yang pertama? Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Untuk masalah apakah haji mabrur itu hanya bisa didapatkan pada haji yang wajib atau haji pertama atau haji Islam, ya, maka berkaitan dengan masalah ini penjelasan ulama menjelaskan, tidak menjelaskan secara rinci, ya, mengkhususkan bahwasanya haji mabrur itu adalah haji yang pertama atau haji Islam, ya. Jadi ini yang saya ketahui. Jadi tidak ada penjelasan rinci. Dalam artian apa? Ya, mencakup baik haji yang pertama, kedua, dan selanjutnya. Maka itu ketika apabila demikian, ya, maka tentu yang dituntut dari seorang yang berhaji, ya, baik itu haji Islam atau haji yang selanjutnya yang haji sunnah, ya, maka dia berusaha untuk terus memperbaiki dan terus memperbaiki, ya. Apa faedahnya ketika dia berhaji ternyata tidak perhatian dengan atau kurang perhatian dengan dirinya, kebaikan dirinya, ya, maka ini dikhawatirkan akan menjadi keburukan baginya malah, ya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Jadi sekali lagi, ya, baik haji pertama, kedua, dan selanjutnya, ya, maka itu semoga, ya, menjadi haji mabrur semuanya dan bisa mencakup itu semuanya tanpa dirinci atau dibagi, ya, baik apa yang mabrur itu hanya haji pertama atau haji kedua atau haji ketiga, tidak, ya. Jadi insya Allah mencakup semuanya. Ini yang saya ketahui, ya. Wallahu taala alam. Nah, Baik, ada pertanyaan Mas Ustaz. Apabila titel haji Ustaz, titel haji kadang ada di orang yang datang dari haji ditulis di undangan, misalkan ada titel haji seperti itu Ustaz. Apakah itu mempengaruhi juga pada keikhlasan kita Ustaz? Atau bagaimana Ustaz? Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz. baik. Barakallahu fiik, ya. Jazakumullah khair. Untuk masalah titel haji, ya, gelar haji, insyaallah kita sudah sering, ya, mendengar dari ustaz-ustaz, ya, termasuk saya pun beberapa kali menyampaikan bahwa jangan sampai seorang ketika berhaji dia berharap hal tersebut, ya. Jadi di satu sisi ketika dia melaksanakan dia berusaha singkirkan jauh-jauh gelar tersebut, ya. Namun memang di satu sisi, ya, di sisi yang lainnya dengan kata lain, ya, hal ini tidak bisa lepas dari orang-orang tertentu, ya. Maksudnya orang-orang bisa jadi memanggil kita itu dengan sebutan Pak Haji, ya, atau Bu Hajah, dan secara asalnya kita tidak mengharapkan hal tersebut, ya. Maka bagaimana, ya? Dan di satu sisi juga kita tidak mudah untuk mengingkari semuanya, ya. Di satu sisi kita tidak mudah mengingkari, maksudnya mengingkari sini dengan lisan, ya. Kita nasihati, ya, maka ini tidak mudah, ya. Makanya ketika demikian, ya, kita serahkan urusannya pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang jelas kita berusaha untuk ketika kita sendiri yang menulis, ya, kita tidak tulis hal tersebut, ya. Kita hindarkan dari diri kita, ya, dengan harapan semoga haji tersebut adalah benar-benar, ya, murni mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena memang tidak mudah, ya. Dan sudah kita sampaikan juga berapa kali bahwa secara riwayat atau kebiasaan dari sahabat atau Rasul SAW bahkan, ya, tidak pernah kita mendengar ada gelar Haji Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ya, sallallahu alaihi wasallam, atau Haji Abu Bakar As-Siddiq, Haji Umar bin Khattab, atau Haji Utsman bin Affan, atau Haji bin Ali bin Abi Thalib, atau Hajjah Aisyah, Hajjah Fatimah radhiyallahu ta'ala anhuma, dan sebagainya. Ya, jadi kita berusaha untuk menghindarkan dari sisi kitanya ataupun dari orang lain, ya, terkadang tidak bisa kita nasihati satu persatu, ya, minimal kita berusaha mengingkari dengan hati kita, ya. Wallahu ta'ala alam. Syukran jazakallahu khairan Ustaz atas faedahnya Ustaz. Berhubung tidak ada pertanyaan lagi yang Ustaz,
Silakan antum tutup Ustaz. Baik. Wa jazakumullah khair. Langsung saja saya tutup, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Insyaallah kita lanjutkan hari Selasa. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.